Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Tentunya, proses pendidikan yang efektif memerlukan bahan ajar yang relevan dan berkualitas. Namun, saat ini masih banyak tantangan dalam mengembangkan isi bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dewasa ini masih ditemukan bahan ajar yang kurang relevan dan tidak memenuhi standar pedagogis yang ada. Seperti ketidaksesuaian isi dari bahan ajar, sumber penulisan bahan ajar, serta penataan ilustrasi yang kurang relevan. Nah, melalui video ini, yuk kita gali lebih dalam tentang bagaimana isi bahan ajar pembelajaran yang baik. Mulai dari jenis isi bahan ajar, sumber penulisan bahan ajar, dan penataan ilustrasi dalam membuat bahan ajar pembelajaran. Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu bahan ajar? Menurut Panen dan Purwanto pada tahun 1997, bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan murid dalam proses pembelajaran. Sedangkan, menurut Cahyadi pada tahun 2019, bahan ajar dapat pula diartikan sebagai segala hal yang digunakan oleh para guru dan siswa untuk kebutuhan proses pembelajaran, baik yang berasal dari produk teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer maupun teknologi terpadu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, bahan ajar dapat dikatakan sebagai bahan atau materi baik berupa media cetak, audiovisual maupun berbasis komputer yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan oleh pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan dan kompetensi pembelajaran. Isi bahan ajar merupakan komponen penting dalam menyusun bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Isi bahan ajar mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan disampaikan kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jenis isi bahan ajar pengetahuan terdiri dari konsep, fakta, prinsip, prosedur, instrumen refleksi, latihan dan asesmen, serta sumber referensi materi. Pengetahuan terdiri dari konsep yang pertama yaitu pengertian, definisi, ciri khusus, inti atau isi, serta hakikat. Fakta terdiri dari objektif, verifikasi, dan spesifik. Prinsip terdiri dari pokok dan utama, dasar penjelasan, sebab dan akibat, teruji dan terbukti, dan juga hubungan antar konsep. Prosedur itu terdiri dari sistematis, terstruktur, kronologis, tujuan orientasi, serta panduan pengajaran. Jenis isi bahan ajar yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan merujuk pada materi atau konten terkait pengembangan ide, pemilihan bahan, penggunaan peralatan, dan teknik kerja. Dalam penyusunan keterampilan bahan ajar, kita penting untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan minat, bakat, kemampuan, dan ekspektasi mereka. Jenis isi bahan ajar yang ketiga yaitu ada sikap atau nilai yang terdiri dari pertama, sikap kebersamaan, yang kedua, sikap kejujuran, yang ketiga, sikap tolong-menolong, yang keempat, sikap semangat dan minat belajar, yang kelima, sikap semangat bekerja, dan yang terakhir, sikap menerima pendapat orang lain. Selanjutnya, sumber penulisan isi. Sumber penulisan isi dalam bahan ajar pembelajaran yaitu segala bentuk referensi, teks, atau media yang digunakan oleh pendidik untuk merancang pembelajaran. Menurut Panen dan Purwanto 2001, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh pengembang dalam membuat dan menyusun bahan ajar, yaitu menulis sendiri, pengemasan kembali, dan penataan informasi. Yang pertama, menulis sendiri. Pengembang bahan ajar dapat menyusun bahan ajar dengan cara menulis sendiri bahan ajar yang disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Penulis bisa mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya, hasil riset, atau pengalaman praktis. Yang kedua ada pengemasan kembali. Pengemasan kembali merupakan praktik mengambil materi atau informasi yang sudah ada dari sumber lain dan diolah untuk membuat bahan ajar yang baru. Nah, adapun sumber penulisan dalam kasus ini merupakan sumber asli dari mana informasi itu didapat, seperti buku, artikel, situs web, dan sumber lainnya. Yang ketiga, penataan informasi atau kompilasi. Penataan informasi berkaitan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan informasi dalam bahan ajar agar lebih mudah dipahami oleh pembelajar.
Adapun sumber penulisan isi, bahan ajar melalui proses kompilasi ini merujuk pada pengalaman dan konsep yang ingin disampaikan oleh penulis, serta prinsip-prinsip penyusunan yang diambil dari berbagai referensi seperti buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audiovisual, naskah tutorial, dan job set. Baik, selanjutnya yaitu penataan ilustrasi. Ilustrasi berperan penting dalam memperjelas informasi, memberikan variasi, dan membantu mengingat gagasan yang disampaikan dalam bahan ajar. Jenis ilustrasi yang dapat digunakan dalam bahan ajar antara lain, yang pertama yaitu ada tabel, yang kedua ada diagram, yang ketiga ada grafik, yang keempat ada kartun, yang kelima ada foto, yang keenam ada gambar, yang ketujuh ada sketsa, yang kedelapan ada skema. Cara menyusun ilustrasi bahan ajar. Yang pertama ada jenis ilustrasi relevan. Yang kedua, tempat ilustrasi dekat dengan teks yang relevan. Yang ketiga, gunakan keterangan. Yang keempat, memastikan kejelasan. Yang kelima, menghindari kelebihan ilustrasi.